Bab 6. Dapur, sumur, dan kasur. Suatu malam, di salah satu TV swasta, seorang bintang tamu perempuan anggota DPR berucap, "Dulu kiprah perempuan hanya berkisar pada dapur, sumur, dan kasur. Sekarang sudah lebih maju. TV-TV lain pernah juga menampilkan sosok-sosok perempuan yang dianggap sukses, maju, dan perkasa. Mulai dari anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, pilot pesawat tempur, penyelam, petinju, sopir truk, tukang ojek, sopir bus, sampai tukang tambal ban. Ungkapan yang memandang remeh urusan dapur, sumur, dan kasur seringkali terdengar. Beberapa profesi bagi perempuan dianggap maju karena kiprahnya tak lagi berkisar seputar dapur, sumur, dan kasur. Suatu saat, dalam sebuah rapat, saya mendengar seorang dosen perempuan berucap, "Saya tidak suka kalau ada buku anak yang masih menulis, ayah membaca koran, ibu memasak di dapur." Kita tentu sepakat bahwa perempuan harus maju, pandai, bebas dari penindasan, dan sebagainya. Masalahnya, yang maju apanya? Kadangkala, demi mengejar kemajuan, berbagai cara dilakukan. Ada buku berjudul Isu-isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah, Pusat Studi Wanita, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004. Buku ini mengkritisi buku ajar di Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah yang dianggap bias gender. Contoh pada buku pelajaran fikih kelas 4 Ibtidaiyah, ada gambar laki-laki sedang bekerja membangun masjid. Gambar semacam itu dikomentari. Gambar yang ditampilkan nampak bias, sebab jika dicerna bahwa gambar tersebut membawa dampak pada perempuan itu tidak dapat bekerja menjadi tukang atau membangun masjid, yang dapat menjadi tukang itu adalah laki-laki. Ada lagi buku berjudul Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender, Pusat Studi Gender, IAIN, Wali Songo, Semarang, 2022. Yang isinya mengecam diskriminasi gender dalam hal pembedaan batas aurat antara laki-laki dan perempuan. Aurat laki-laki ditentukan hanya antara pusar dan lutut, sedangkan aurat perempuan meliputi seluruh tubuhnya. Ada yang mengecualikan muka dan kedua telapak tangan. Ketentuan ini memberikan kebebasan dan kelonggaran pada kaum laki-laki. Sebaliknya, menekan kaum perempuan. Perempuan diposisikan sebagai subjek penyebab timbulnya fitnah dan tindakan asusila antara lawan jenis sehingga harus menutup seluruh tubuhnya atau setidaknya selain muka dan dua telapak tangannya. Adilkah diskriminasi semacam ini? Halaman 134 sampai dengan 135. Sebagai solusi agar tak diskriminatif, dipinjam pendapat Muhammad Syahrur, pemikir liberal asal Syria. Tubuh perempuan yang wajib ditutup hanya daerah antara bawah payudara, bawah ketiak, kemaluan, dan pantat. Halaman 141. Soal diskriminasi aurat laki-laki dan perempuan juga pernah dikecam Jurnal Perempuan edisi 47 RUU APP secara nyata mendiskriminasi perempuan. Sebagai contoh, dengan dicantumkannya definisi mengenai bagian tubuh tertentu yang sensual, yaitu sebagian payudara perempuan, sementara sebagian payudara laki-laki tidak dikatakan sensual. Halaman 36-37. Agar perempuan benar-benar maju, soal kepala keluarga juga diusik. Contoh, buku berjudul Bias Gender dalam Pemahaman Islam, Pusat Studi Gender IAIN, Wali Songo, Semarang, 2022, menyimpulkan bahwa kepala rumah tangga tidak harus laki-laki. Dalam pemahaman ini, kepemimpinan keluarga dapat dipegang oleh siapa saja, suami atau istri, yang memiliki kriteria fadl dan infaknya lebih baik. Halaman 91. Padahal, menurut pasal 70 draft sementara RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, RUU KKG,
Semua bentuk diskriminasi akan dipidana dengan pidana penjara paling lama ... tahun dan pidana denda paling banyak ... rupiah. Karena memandang rendah urusan dapur, sumur, dan kasur, ada yang berpikir bahwa menjadi anggota DPR, gubernur, menteri, duta besar, presiden itu lebih mulia daripada menjadi ibu rumah tangga. Perempuan disuruh bangga karena tak lagi hanya mengurus dapur, sumur, dan kasur. Negara pun dipaksa mengikuti pola pikir ini. Negara wajib menyediakan jatah minimal 30% anggota DPR untuk perempuan. Meskipun diskriminatif, tapi demi kemajuan perempuan harus ditetapkan. Katanya, ini indikator kemajuan bangsa. Targetnya kesetaraan nominal 50-50 di ruang publik antara laki-laki dan perempuan. Kini, keterwakilan perempuan di DPR RI mencapai 18%. Bandingkan angka itu dengan negara lain. Di Amerika Serikat, keterwakilan perempuan di parlemen 16,8%, Jepang 11,3%, Korsel 15,6%, Malaysia 9,9%, dan Brazil 8,6%. Sementara itu, keterwakilan perempuan di parlemen Rwanda mencapai 56,3%, Nepal 33,2%, Tanzania 36%, Uganda 34,9%, dan Ethiopia 27,8%. Apa Rwanda lebih maju dari Jepang? Kini, dalam draft RUU KKG pasal 4 ayat 2, tuntutan keterwakilan 30% bagi perempuan diperluas lagi ke seluruh lembaga pemerintah, non-pemerintah, sampai organisasi kemasyarakatan. Pola pikir gender equality nominal 50-50 tampaknya lahir akibat memandang remeh urusan dapur, sumur, dan kasur. Padahal, urusan dapur memerlukan ilmu gizi yang tinggi. Bahkan, dari urusan dapur lahirlah restoran-restoran terkenal dengan nama ibu, mbok, emak, dan sebagainya. Kadang si mbok bisa lebih terhormat dan lebih besar penghasilannya dibanding gaji anggota DPR. Urusan sumur, masalah air juga terkait dengan keilmuan. Bahkan, saat ini berkembang menjadi industri raksasa. Urusan kasur pun tak kalah vitalnya. Dari urusan kasur inilah muncul para dokter spesialis dan terapis alternatif yang sangat diburu banyak orang. Karena itu, dalam Islam, laki-laki dan perempuan apapun posisinya wajib mencari ilmu, dari lahir sampai mati. Tugas dan peran bisa berbeda. Seorang profesor pernah bercerita, suatu saat istrinya yang juga profesor berkata, "Pak, saya lelah, saya mau berhenti bekerja." Sang profesor menjawab, "Itu enaknya kamu jadi perempuan. Boleh berkata seperti itu. Kalau saya tidak boleh berkata begitu, sebab itu kewajiban saya." Jadi, jangan pandang remeh urusan dapur, sumur, dan kasur. Sudah terbukti kepiawaian meramu dapur, sumur, dan kasur telah membuat sejumlah perempuan mampu mengatur elit-elit negara tanpa perlu begadang pagi siang malam membahas undang-undang lalu berurusan dengan KPK. Dan bagi muslimah solihah, posisi apapun tak masalah, yang penting untuk ibadah, menggapai bahagia bersama ridho Allah dan ridho suami yang soleh. Wallahu a'lam bishawab.